Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hello guys, hari ini saya akan melanjutkan mengajar mata kuliah optimisasi yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan optimisasi, dengan kendala, dengan desain variabel jamak. Pembahasannya ada dibagi menjadi dua metode. Yang pertama adalah menggunakan metode substitusi langsung, dan yang kedua menggunakan metode Lagrange. Oke guys, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita lanjut materinya seperti apa ya. Pada dasarnya metode optimisasi, persoalan optimisasi dengan kendala dan dengan desain variabel jamak itu akan kita bahas dengan dua metode, yaitu yang pertama metode substitusi langsung, yang kedua metode Lagrange ya. Ada hal yang sudah kalian kenal dan ada satu hal yang belum kalian kenal. Yang sudah kalian kenal itu mungkin yang kita sebut sebagai metode substitusi ya. Proses substitusi itu adalah membuat suatu persamaan, salah satu persamaan masuk kepada persamaan lain. Itu yang kita sebut sebagai substitusi ya. Nah, kelanjutan daripada metode substitusi langsung yaitu metode Lagrange. Nah, metode Lagrange ini dipakai atau digunakan oleh bidang kendali ya pada mata kuliah lanjutan yang kita sebut sebagai mata kuliah kendali optimal ya. Sekarang kita lihat dulu persoalannya. Pada waktu kita membahas optimasi dengan kendala itu artinya ada syarat yang mengakibatkan kita harus menyelesaikan suatu masalah, tapi variabelnya itu banyak atau variabelnya itu jamak ya, atau variabelnya ada x1, x2 sampai x ke n, dan dia memiliki kendala. Artinya selain fungsi objektif ya, dia pun ada fungsi kendalanya. Oke ya. Nah, itu yang akan kita bahas di persoalan kita. Kita bahas satu-satu ya. Setelah saya memperlihatkan PDF, file PDF, kemudian nanti akan saya lari ke PowerPoint ya, yang sudah saya siapkan. Di metode substitusi langsung, yaitu prosesnya seperti apa? Lihat clue di bawahnya ya. Metode substitusi langsung yang didisubstitusikan itu adalah fungsi kendala ya, yang kemudian disubstitusikan pada fungsi objektif. Nah, itu ya. Jadi kalau kita punya fungsi objektif dan fungsi kendala, maka fungsi kendala itu akan disubstitusikan ke fungsi objektif atau akan digabungkan dengan fungsi objektifnya. Nah, itu yang akan kita selesaikan. Jadi pembahasannya nanti akan saya jelaskan dengan contoh ya. Di file yang sudah saya berikan di Google Classroom, silahkan kalian cek ya. Inilah kelanjutannya saja. Jadi soalnya gini, akan dirancang sebuah kubus yang menempati sebuah bola yang diinginkan. Volume kubus tersebut maksimum. Jari-jarinya berapa? Jari-jari bolanya 1 meter. Nanti kelihatan ilustrasi ya. Nah, kemudian dengan substitusi langsung atau direct substitution akan dicari solusi optimal ruas kubus tersebut agar volume dari kubus tersebut maksimum. Jadi ini ya ilustrasinya ya. Kalau kita punya bola, maka di dalam bola itu akan kita masukkan suatu kubus. Ini 3 dimensi ya. Nah, artinya apa? Bentuk kubusnya itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Artinya semua panjang lebarnya sama sisinya. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita ilustrasikan dalam bentuk kerangka, maka kubus ini kita coba untuk bagi menjadi 4 bagian. Jadi bagian atas, bawah, kiri, kanan seolah-olah kita potong ya. Kita belah 2 dan kita belah 2, kemudian bawah sampingnya pun kita belah 2. Akhirnya dia membentuk 8 kubus kecil. Ya. Kalau kita misalkan sisi kubusnya ini X, maka sisi kubus yang lain pasti X dan X. Kalau saya misalkan sisi kubusnya ini panjangnya 2X, maka lebarnya pun 2X dan 2X. Kalau saya misalkan panjang kubusnya ini 10x, maka sisi yang lain pun sama panjangnya 10x dengan 10x. Seperti itu ya. Itu artinya sisi kali sisi kali sisi. Nah, kemudian
pembahasan lanjutan ya akan saya bahas atau akan saya jelaskan di PowerPoint ya. Jadi ini pembahasannya saya tinggalkan. Kenapa? Karena ada bagian yang missing. Jadi pembahasannya tahu-tahu ada hasilnya kayak gini ya. Dibahas ternyata nanti ada hasilnya nih, sekian hasilnya nih. Bagian tengahnya nggak ada. Ya, ini karena ini kan tulisannya ini diambil dari literatur ya. Jadi kalau dulu dari buku literatur memang seperti itu biasanya ya. Nah, kita perhatikan ini sedikit saya mengulangi dulu pembahasan kita. Jadi yang sudah kita bahas itu apa? Yang kita bahas itu adalah kita punya fungsi objektif dan kita punya fungsi kendala. Ini ya pembahasan kita nih. Nah, fungsi kendala itu bisa banyak loh. Ya, normalnya memang seperti itu. Bila kita ingin menyelesaikan suatu masalah itu dibatasi oleh banyak sekali masalah-masalah yang mengikutinya. Nah, karena itulah nanti pembahasan kita larinya sampai situ. Jadi, bagaimana kita menyelesaikan sesuatu yang berada di sekitar kita, ya. Nah, fungsi kendala itu nanti kita simbolkan dengan GX. Ya. Kita simbolkan dengan GX. Nah, kalau pembahasan kita yang lalu bahwa kalau saya punya tabung, kemudian saya rancang, saya buat persamaannya, maka tabung itu kalau kita ingin buat atau kita ingin menentukan berapa banyak sih bahan yang kita perlukan, maka kita sebut waktu itu dengan fungsi objektifnya. Oh, ternyata waktu itu kita sudah mencoba membuat suatu persamaan dari suatu model sehingga variabelnya banyak. Iya, ada X1, ada X2, ada X3 sampai X ke N yang kita sebut sebagai X bar. Ya, pada waktu itu kita membahas tentang luas permukaan. Apakah di persoalan yang sebelumnya ada fungsi kendala? Ada, yaitu volume tabung, tinggi tabung, jari-jari tabung gitu ya. Masing-masing punya pembatas. Nah, itu yang kita sebut sebagai GX. Karena itu X-nya ada X bar. Oke ya. Nah, kemudian kalau pembahasan yang sebelumnya kayak apa? Oh, kita bahas pada waktu itu juga ada yang kita sebut sebagai variabel tunggal. Tetapi sekarang kita bahas variabel jamak, gitu ya. Yang kita bahas adalah variabel jamak. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya adalah apa setelah itu? Kita bahas adalah optimasi tanpa kendala dengan desain variabel jamak. Ya, variabel jamak cuma ada fungsi objektif. Variabelnya banyak tapi tidak ada fungsi kendala. Nah, kemudian yang kita bahas lagi ada optimasi tanpa kendala, tidak ada persyaratan ya, tidak ada GX-nya, ada yang tunggal, ada yang jamak. Ini yang di atas tadi barusan, ya. Apa yang kita lakukan? Kita gunakan dua teorema syarat perlu dan teorema syarat cukup. Teorema syarat perlu kita gunakan turunan pertama dibuat sama dengan 0 untuk mencari apa? Untuk mencari nilai ekstrim X star. Setelah itu, hasil dari nilai ekstrim kita lakukan uji coba. Di mana kita lakukan uji cobanya? Kita lakukan uji coba di teorema kedua, yaitu teorema syarat cukup. Ya, teorema kedua ini adalah turunan kedua dari fungsi objektifnya. Ya, artinya kalau yang pertama turunan pertama, kita turunkan sekali lagi kita dapat turunan kedua. Nah, pada waktu itu kita sudah punya clue ya, yaitu kalau nilai ekstrim kita masukkan pada turunan kedua hasilnya positif, maka kita bilang solusinya solusi minimum. Kalau nilai ekstrimnya kita masukkan pada fungsi kedua dan hasilnya negatif, maka kita katakan solusinya solusi maksimum. Itu ya, itu yang sudah kita bahas. Jadi sedikit review ya supaya kalian tahu perbedaannya. Kemudian lanjut kepada pembahasan lanjutannya yaitu optimalisasi tanpa kendala dengan desain variabel jamak. Nah, ini ya. Karena itu yang sekarang kita bahas itu adalah yang dengan kendala atau dengan syarat. Apa bedanya? Kita pakai teorema syarat perlu dari turunan pertama sama dengan 0. Kemudian nanti dari situ kita akan dapatkan beberapa persamaan dan mencari nilai ekstrimnya. Setelah itu, selain ekstrim dapat, kita cari dengan menggunakan teorema syarat yang kedua yang kita sebut sebagai apa tuh? Mencari matriks Hessian dari setiap variabel yang dimiliki. Jadi kalau variabelnya lebih dari n, maka bentuk variabelnya pun n kali n. Ya, kalau di sini variabelnya 2, maka matriksnya adalah 2 kali 2. Matriks Hessian itu adalah turunan kedua dari setiap variabel yang ada. Ya, di sini kita akan mendapatkan istilah ya
dari yang negara merah ini ya, dari baris kolom 1,1 dan mencari J2-nya yaitu determinan dari matriks Hessian-nya ya, yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelum UTS. Nah, kemudian persoalannya itu berlanjut sekarang ya, persoalannya berlanjut. Jadi kalau dari matriks Hessian kita dapatkan turunan kedua ya, seperti ini, bisa saja variabelnya itu tidak lengkap. Ini yang perlu kalian kenali ya di metode substitusi langsung. Kenapa tidak lengkap? Ya, kalau lengkap itu artinya kalau kita bilang matriks Hessian-nya 3 kali 3, normalnya ada 3 variabel, X1, X2, X3. Tetapi bisa saja nanti pada satu kondisi ada variabel yang hilang. Misal nih, harusnya saya punya 4 variabel, X1, X2, X3, X4. Disebabkan proses substitusi, nah ini ya nanti larinya ke metode substitusi langsung ya. Disebabkan oleh proses substitusi, maka ada satu variabel yang hilang, yang saya cross ini ya, yang saya kasih warna kuning, yaitu variabel X2. Sehingga variabelnya yang awalnya X1, X2, X3, X4, karena X2-nya hilang, disebabkan oleh proses substitusi, sehingga yang tersisa adalah 3 variabel, yaitu X1, X3, dan X4. Sehingga matriksnya kita tidak memaksakan untuk menjadi matriks 4 kali 4, tapi dia menjadi matriks 3 kali 3 dengan catatan nih ya. Kalau awalnya 1,1, 1,2, 1,3 ini yang lengkap ya, yang normal. Tetapi 3 kali 3 dengan pengurangan X2 menjadi apa? 1,1, 1,3, 1,4. Nah, 2-2-2-nya di sini tidak ada lagi, gitu ya. Tapi matriksnya tetap. Cara membacanya kayak apa nih? Cara membacanya adalah kalau 1,1 adalah turunan pertama terhadap X1 dan turunan kedua terhadap X1 lagi. Nah, kalau yang ini misalnya 3,4, itu membacanya kayak apa? Turunan pertama terhadap X3 dan turunan kedua terhadap X4, gitu ya. Jadi itu artinya melakukan manipulasi variabel ya, sehingga persamaan yang besar menjadi lebih kecil diakibatkan oleh proses substitusi. Nah, contohnya seperti ini nih, misalnya saya punya fungsi fx. Ini misal ada pertemuan jadi ya, x1 pangkat 2 min x2 pangkat 3 ditambah x3 pangkat 2 min 3x1 x2 plus 4x1 x2 dan seterusnya. Tetapi diakibatkan oleh, nah ini ya, diketahui X3-nya merupakan suatu nilai, nah gitu ya. Ini kan proses substitusi. Kita masukkan X3-nya kemana? Ke yang X3 di persamaan fungsi objektif. Sehingga otomatis setiap bagian di fungsi itu X3-nya akan hilang atau berubah, sehingga dapatlah persamaan baru. Yang warna merah ya di bawah nih ya. Nah, itulah yang kita lakukan di model metode substitusi langsung. Jadi Gx sebagai fungsi kendala kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke fungsi objektif, gitu ya. Kita gabungkan, itu prosesnya kita sebut sebagai proses substitusi langsung. Nah, sekarang masuk materi kita ya. Jadi optimisasi dengan kendala dengan desain variabel jamak tadi sudah saya katakan dibagi menjadi 2 bagian, metode substitusi langsung dan metode Lagrange. Metode substitusi langsung itu adalah mensubstitusikan atau memasukkan fungsi kendala Gx kemana? Ke fungsi objektif fx ya. Misal ini yang kita sebut sebagai, dulu kalian sudah belajar di matematika ya, matematika 1 atau di sekolah menengah, yang kita sebut sebagai f.g, g.f, gitu ya. Nah, kalau saya bilang f.g itu artinya fungsi Gx akan masuk kepada fungsi fx. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya punya fx, x kuadrat plus 2x dan Gx-nya adalah 2x plus 1, Gx-nya saya substitusikan ke fx sehingga persamaan awalnya x kuadrat menjadi 2x plus 1 dikuadratkan. Persamaan awalnya 2x menjadi 2 dikali 2x plus 1. Nah, kayak gitu ya. Sehingga kita dapatkan persamaan hasil, yaitu 4x kuadrat plus 8x plus 3. Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh paling gampangnya lah untuk memahami metode substitusi langsung.
Nah, di metode substitusi langsung, saya ingin sedikit mengenalkan atau mengingatkan kembali, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kita bermain di persoalan diferensial, ya, turunan. Ya, yang paling sering kita ketemui itu adalah turunan fungsi apabila misalnya dibagi, ya, ada suatu fungsi U per V. Kalau saya punya fungsi pembagi, maka pada waktu saya mau cari nilai turunannya atau diferensialnya adalah, kalau U per V ya, U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ini cuma untuk mengingat saja ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U aksen V itu adalah U-nya diaksenkan itu adalah turunan ya. Y aksen itu adalah turunan Y. Kalau U aksen adalah turunan U. V aksen turunan V ya. Bagaimana untuk perkalian? Untuk perkaliannya adalah U kali V, sehingga bentuk turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. Ingat ya, kalau pembagi dikurangi, kalau pengali ditambah. Oke ya. Sekarang ada lagi yang kita sebut sebagai aturan rantai. Biasanya ya, di diferensial ada aturan rantai ya. Misalnya kita temui dengan kasus suatu fungsi yang berpangkat. Nah, kalau kita misalnya, ini kenapa saya jelaskan di awal, karena nanti kita pakai ya, kita gunakan. Jadi kalian tidak kehilangan daya ingat. Jadi saya ingatkan saja ya. Kita bisa punya persamaan akar x kuadrat plus 2x. Nah, akar ini bisa kita ubah menjadi pangkat setengah. Nah, kalau saya punya fungsi x kuadrat plus 2x pangkat setengah, mau saya diferensialkan terhadap variabel x ya, yang kita sebut sebagai f aksen atau dfx per dx, maka pangkatnya, ingat ya, pangkatnya kalikan ke depan, berarti setengah, dikali persamaan yang sama, yaitu x kuadrat plus 2x, pangkatnya dikurangi 1, berarti setengah dikurangi 1, jadi berapa? Setengah dikurangi 1, min setengah. Baru kita kalikan dengan turunan pertama dari persamaan dalam, yaitu x kuadrat plus 2x. Kalau saya turunkan menjadi 2x plus 2. Oke ya, 2x plus 2. Maka persamaan ini adalah hasilnya. Tapi kalau kita sederhanakan lagi, maka kita dapatkan setengah dikalikan 2x plus 2, kita dapatkan x plus 1, 2 per 2 nya coret ya. Kemudian x kuadrat plus 2x dipangkatkan dengan min setengah. Nah ini pangkat min setengah ini saya turunkan ke bawah ya, jadi positif tapi dalam akar. Oke ya. Nah ini yang kita sebut sebagai bentuk aturan rantai untuk turunan. Nah kalau yang sederhana kayak gini nih ya, x kuadrat plus 2 pangkat 2, berarti 2 dikalikan ke depan, kemudian dikalikan persamaan yang sama, kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti 2 min 1 dikalikan turunan dalamnya ya. Oke ya, saya harapkan untuk proses perkalian, turunan perkalian, turunan pembagi sudah kalian pahami. Nah sekarang masuk kepada materi kita ya, masuk kepada materi kita. Ini contoh yang tadi soalnya saya bacakan. Jadi kita akan membuat, kita punya bola ya, dengan jari-jari bolanya 1 meter, sudah diketahui. Jari-jari bolanya besar, ini besar ya, 1 meter. Nah artinya kalau jari-jari bolanya 1 meter, maka diameternya kubus tersebut pasti merupakan diameter dari bola atau setengah jari-jari. Jadi kalau kita punya kubus, kita bagi 2 ya, bentuknya ya kayak apa nih, bujur sangkar ya, bujur sangkar. Kalau bujur sangkarnya dari ujung ke ujung kita tarik garis, maka itu disebut sebagai diagonal. Setengah diagonalnya itu kita sebut sebagai kita sebut sebagai jari-jarinya. Oke ya. Nah sekarang kalau saya punya kubus seperti ini, yang tadi saya sudah katakan, kita bagi pertama menjadi 2, bagian atasnya kita bagi 2 bagian pinggirnya, kita bagi 2 lagi bagian atas yang melintangnya, sebaliknya. Dan masing-masing tadi saya katakan, kalau dari ujung sisi sini ke sisi yang sini
kita anggap nilainya 5x, maka semua sisi 5x. Kalau dari ujung sini ke ujung sini kita katakan nilainya 4x, maka masing-masing 4x, ya. Karena apa? Karena sisi kubus adalah sama. Ya, volumenya kayak apa? Volume kubus sisi kali sisi kali sisi, ya. Nah, sekarang di dalam soal itu dikatakan bahwa volume kubusnya maksimum. Jadi, volume kubus maksimum itu kita sebut sebagai fungsi objektif. Ya. Dan kita sekarang coba bayangkan bahwa kubus ini setelah kita bagi 4, ya. Kalau dari salah satu sisi ya nampak seperti bagi 4, sepertinya jadi bagi 8, maka X1 kita kasih nilai ya. Kalau di sini satu kotak kecil ini X1, maka sebelahnya pun X1. Nah, karena kita ingin mencoba membedakan dulu untuk sementara sisinya, maka yang di sini X1 X1, yang di sini X2 X2, yang di sini X3 X3, gitu ya. Supaya kita ketahui. Nah, nanti kita ambil salah satu kubus yang bagian kecil. Karena apa? Karena satu kubus yang bagian kecil untuk lingkaran dalam kotak ini menyatakan satu kubus yang berhubungan dengan jari-jari yang dimaksud. Ya. Maka volume kubus maksimum itu volume kubus yang berhubungan dengan fungsi objektif. Apa rumusnya? Sisi kali sisi kali sisi. Kalau di sini masing-masing 2x1, ini kan x1 x1 jadi 2x1 ya, sisanya. Kemudian yang satunya pun sama 2x2, yang satunya lagi sama 2x3, maka 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3. Berapa nilainya? 2 kali 2 kali 2 8, 8x1 x2 x3. Ya. Nah, kemudian fungsi kendala tadi dikatakan bahwa kubus harus berada di dalam bola, gitu ya. Kubus harus berada di dalam bola. Maka kita pakai persamaan berikut, ya. Karena bentuknya salah satu kubus yang paling kecil, bagian ini ya, maka x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat itu sama dengan r kuadrat, ya, sama dengan r kuadrat. Nah, kalau jari-jari bolanya 1, maka R kuadrat 1 di kuadrat pun nilainya tetap 1. Ya, ini berdasarkan soal tadi ya. Nah, sekarang karena kita mau pakai substitusi, maka salah satu variabel kita keluarkan. Jadi, X1 kuadrat sama dengan 1 min X2 kuadrat min X3 kuadrat. Dari mana ini? Ini kita dapatkan dari ruas kiri. Persamaan ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan dari positif menjadi negatif. Nah, kemudian akar kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan jadi akar. Nah, sehingga X1-nya apa? X1-nya berubah menjadi akar 1 min X2 kuadrat min X3 kuadrat. Ya. Ini yang kita sebut sebagai metode substitusi langsung. Nah, X1 yang sudah kita dapat ini, kita substitusikan kemana? Kita substitusikan ke fungsi kendala. Ya, kita substitusikan ke fungsi kendala, yaitu X1 di sini. Sehingga persamaan fungsi kendalanya, fungsi objektifnya berubah menjadi Fx sama dengan 8 X2 X3 dikalikan X1, X1-nya berubah menjadi akar 1 min X2 kuadrat min X3 kuadrat. Ya, perhatikan baik-baik ya, soal ini akan saya keluarkan di ujian. Ya. Tapi dengan nilai yang berbeda. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, saya harapkan kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya. Akar ya, sekarang 8x2 x3 ini saya akan masukkan dalam akar, ya. Kalau saya masukkan dalam akar, maka persamaannya kita apakan? Kita kuadratkan. Jadi 8 kita kuadratkan, x2 kita kuadratkan, x3 kita kuadratkan sehingga bisa masuk ke dalam akar, ya. Jadi 64x2 kuadrat plus dikali x3 kuadrat dikali 1 min persamaan yang sama, ya. Nah, proses ini ya, proses ini yang mengakibatkan nanti kita akan mencari turunannya karena fungsi matrik Hessiannya tetap berlaku oleh kita dipakai.
Ya. Jadi kita misalkan yang bagian 8 X2 X3 sebagai U, yang belakangnya sebagai V misalnya ya. Bisa kita pakai persamaan U aksen V plus V aksen U untuk cari turunannya. Ya. Nah, kemudian persamaan ini ya, karena itu saya jelaskan ya, karena memang cukup pelik soalnya nih ya. Saya full screen dulu ya, karena terlalu kecil. Oke ya. Jadi fx sama dengan akar 64x. Ini setelah dikalikan ya, nanti habis itu kita kalikan. Awalnya kan 64x2 kuadrat x3 kuadrat dikalikan 1 min x2 kuadrat min x3 kuadrat, itu kita masukkan. Ya, kita kalikan 64 x2 x3 kuadrat itu kita kalikan dengan 1, kita kalikan dengan min 2x min 2x kuadrat ya, min x2 kuadrat dengan min x3 kuadrat, sehingga persamaan ini kita dapatkan nih ya. Kemudian akarnya kita keluarkan. Jadi setelah kita kalikan, akarnya kita keluarkan. Lihat yang warna merah ya. Ini kita bisa pakai banyak cara sebetulnya. Kalau cara pertama yang tadi adalah langsung kita pakai U per V, U kali V ya. Kalau ini saya lebih menyarankan menggunakan cara yang ini, cara kedua. Karena apa? Karena kita bisa pakai aturan rantai. Ya, aturan rantai. Kan itu tadi di awal saya sudah menjelaskan sedikit tentang aturan rantai. Nah, caranya apa? Pangkatnya kalikan depan, karena syarat teorema syarat peluh itu adalah aturan pertama. Dan variabelnya karena ada dua, yaitu X2 dan X3. X1 nggak ada lagi ya, karena X1 nya tadi sudah disubstitusi oleh GX. Sehingga apa? Sehingga kita harus cari dua turunan terhadap X2 dan terhadap X3 ya. Nah, terhadap X2 maka kita cari dengan turunan. Jadi pangkatnya yang ini setengah saya kalikan ke depan, kemudian kalikan dengan persamaan yang sama, ini tetap sama ya, 64 x kuadrat dan seterusnya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi setengah dikurangi 1 atau setengah dikurangi 2/2 kan minus setengah. Baru kalikanlah dengan persamaan dalam ya, turunan pertama persamaan dalam yang diturunkan terhadap X2. Misalnya nih, di sini kan ada 64 X2 kuadrat X3 kuadrat. Maka kuadratnya ini, pangkatnya ini saya kalikan ke depan seperti biasa saja ya. Pada waktu kita mau turunkan suatu variabel pada variabel yang multivariabel, maka variabel itu saja yang kita pikirkan, yang lain dijadikan konstanta. Jadi kayak X3 di sini jadi konstanta bergabung dengan 64. Jadi dia dapatnya adalah 2 dikali 64 128, pangkat 2-nya dikurangi 1 jadi pangkat 1 ya. Sehingga dapatnya adalah 128 X2 X3 kuadrat. Ini tetap ya, karena dianggap konstanta. Demikian seterusnya sampai kita dapatkan hasil turunannya. Nah, karena di sini pangkatnya pangkat setengah, maka persamaannya ini boleh saya tuliskan menjadi 64 X2 X3 kuadrat min 128 X3 pangkat 3 X3 kuadrat min 64 X2 X3 pangkat 4 ya. Kemudian saya bagi dengan yang tadi pangkatnya min setengah itu, karena pindah ke bawah jadi pangkatnya positif. Nah, sekarang karena kita lakukan perkalian silang, maka yang pembagi ini saya pindahkan ke ruas kanan. Kalau di ruas kanan dipindahkan, maka dikalikan dengan 0 ya. Jadi hilang dia. Sisanya mana? Sisanya cuma persamaan atas. Karena sisanya persamaan atas, ini ya, persamaan 1 ini ya, maka ada nilai yang sama di sini. 64 sama nilainya X2, ada nilainya X3, ada nilainya. Maka kita keluarkan nilai yang sama ya, sehingga kita akan dapatkan nilai yang lebih kecil lagi, yaitu
64x2 x3 kuadrat dikalikan 1 min 2x2 kuadrat min x3 kuadrat. Nah, sisanya adalah yang bagian dalam saja, karena ini kan berlaku perkalian ya, hilang, mengecilkan nilai ya, penyederhanaan maksudnya. Sehingga persamaan satu akhir yang saya checklist ini yang kita sebut sebagai persamaan yang nanti akan kita pakai untuk mencari nilai ekstrim ya. Kemudian lakukan yang sama untuk proses mencari turunan pertama untuk variabel x3 gitu ya. Kita lakukan cara yang sama kayak tadi ya. Jadi pangkatnya kalikan ke depan, dikalikan persamaan yang sama, pangkatnya kurangi 1, dan diturun kalikan dengan turunan pertama persamaan dalam terhadap variabel x3. Kalau yang tadi kan terhadap x2 ya, yang atas ya, ini terhadap x3. Sehingga persamaannya itu bisa kita dapatkan dengan persamaan baru nih ya, persamaan yang bawah nih ya, persamaan baru. Lagi-lagi pangkat min setengah saya pindahkan ke bawah ya. Kemudian kita kalikan silang, yang bagian bawah kita kalikan dengan 0 kali silang. Jadi habis ya, hilang dia. Ini namanya penyederhanaan. Sehingga yang tersisa adalah bagian atasnya saja. Kemudian di sini ada angka yang kelipatan ya, 64 sama semua, kita keluarkan 64. Kemudian lihat pangkat yang terendah x kuadrat, x2 kuadrat keluarkan. Kemudian lihat pangkat x3, lihat pangkat, oh cuma ada satu pangkatnya, maka kita keluarkan 64 x2 kuadrat x3 dikalikan dengan 1 min x2 kuadrat min x2 x3 kuadrat sama dengan 0. Maka yang depan, yang luarnya ini kita coret, sisanya adalah bagian dalam. Maka persamaan 2 kita dapatkan yang merupakan persamaan yang paling sederhana dari persamaan itu. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Dari dua persamaan yang kita dapatkan, 1 min 2x2 kuadrat min x3 kuadrat sama dengan 0 dari persamaan 1 ya. Kemudian 1 min x2 kuadrat min 2x3 kuadrat sama dengan 0, itu persamaan 2. Kita lakukan proses apakah mau substitusi atau eliminasi, sehingga kita dapatkan nilai x1-nya, x2-nya berapa, x3-nya berapa. Itu yang kita sebut sebagai nilai ekstrim, x star. Ya. Misal saya ambil dari persamaan 2 misalnya. Dari persamaan 2, maka x2 kuadrat itu sama dengan 1 min 2x3 kuadrat. Min pangkatnya 2 ini saya substitusikan kemana? Ke persamaan 1 yang saya lingkari ini ya. Sehingga persamaan satunya berubah menjadi 1 min 2 kali 1 min 2x3 kuadrat min x3 kuadrat sama dengan 0. Nah, selesaikan dengan cara biasa ya. 2 dikali 1 min 2 dikali 1 min 2 dikali min 2x3, maka kita dapatkan 4 ya. Kita selesaikan 4x3 kuadrat dengan dikurangi dengan x3 kuadrat bisa 3 ya. Maka 1 dikurangi 2 min 1. Maka dari persamaan ini kita dapatkan 3x3 kuadrat sama dengan 1. Yang minus ini min 1 saya pindahkan ke ruas kanan menjadi plus. Sisanya apa? Sisanya adalah 1/3 sama dengan x3 kuadrat. Maka x3 nya kita dapatkan akar 1/3 atau 1/3 atau 1/3 akar 3 ya. Nah, sekarang kita lakukan atau kita mencari persamaan ya. Kita mencari apa? Kita mencari nilai x yang lain ya. Nah, artinya apa? Hasil x3 ini saya ambil atau saya pakai di persamaan ini ya, persamaan ini, sehingga x2 kuadrat sama dengan 1 min 2x3 kuadrat. x3 nya saya gantikan dengan 1/3 akar 3 ya, atau kita gantikan dengan 1 per akar 3 misalnya, mana saja boleh ya. Maka kita dapatkan 2 dikali akar ya, 1 per akar 3 dikuadratkan. Kuadrat, kalau ada kuadrat dengan akar, akarnya hilang jadinya ya. Kita dapatkan 2 dikali 1/3 atau 2/3. 1 dikurangi 2/3 kita dapatkan 1/3. Oh, ternyata betul ya. Nah, tetapi karena di depannya ini ada pangkat dikuadratkan, saya pindahkan dia sehingga x2 nya menjadi akar
yang sama sebetulnya nilainya. Betul ya? Nah, memang pada secara logika pun kita tahu bahwa sisi kali sisi kali sisi, semua sisi kubus itu pasti sama. Dan kalau salah satu sisi nilainya 1/3 akar 3, maka sisi yang lain pun pasti akan nilai sama. Apakah kita mau pakai substitusi atau pakai yang eliminasi? Ini yang eliminasi ya, silakan dicari. Sama nilainya. Ya, kalau eliminasi kan tinggal kita kurangi saja nih, langsung. Sebetulnya lebih cepat pakai eliminasi ya dibanding substitusi. Jadi memang perlu latihan untuk bisa mengetahui mana suatu persamaan bisa kita selesaikan dengan substitusi, mana bisa kita selesaikan dengan eliminasi. Pada waktu kita melakukan atau mencari determinan dari suatu matriks, ini perlu ya, karena kita akan mencari determinan dari suatu matriks dengan matriks yang bisa ordonya berapa saja ya, apakah ordo 2x2 ataupun ordo 3x3. Kita lihat ya, kalau 2x2 kan mudah, determinannya adalah A kali B dikurangi B kali C ya, ke bawah positif, ke atas negatif. Kalau matriksnya 3x3, maka kita bisa kasih tambahan ya, A B C D G E G H ya, ke bawah, perkalian ke bawah adalah positif, ke atas negatif. Misalnya kalau 2x2 berarti A kali D dikurangi C kali B. Kalau ini menjadi A kali E kali I ya, ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi G kali E kali C dikurangi H kali F kali A dikurangi I kali D kali B ya. Nah itu salah satu contoh. Nah kemudian karena saya katakan bahwa perhatikan baik-baik kalau clue soalnya berbeda-beda ya. Kalau tadi yang kita bahas itu artinya setiap sisinya panjangnya 2x1, 2x2, 2x3. Oke ya. Sehingga kalau kita bagi 2, nah maka sisanya adalah x1, x1, x2, x2, x3, x3. Dan sisi kubusnya kalau 2x1, 2x2, 2x3, maka nilai persamaannya, lihat ya. Nilai persamaannya kubus di dalam bola itu adalah x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus x3 kuadrat. Ini yang ideal nih. Ini yang ideal. Tetapi bisa tidak ideal kalau sisi kubusnya 3x1, 3x2, 3x3. Nah, maka kalau dia 3x1, maka setiap bagian sisi dibagi 2 itu mendapatnya berapa? 3/2x1, 3/2x2 ya. Maka bagian dalamnya awalnya x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus x3 kuadrat, dia berubah menjadi 3/2x1 dikuadratkan, sehingga 9/4 x1 kuadrat ya. 9/4 itu dapat 3 kuadrat dengan 2 kuadrat ya, jadi 4 ya, dan seterusnya. Sehingga persamaan ini harus kita kenal ya. Bagaimana kalau sisi kubusnya 2x? Maka ya, kalau 2x maka setengah dari 4x itu 2x. Jadi 2x1 kuadrat 2x2 kuadrat dikuadratkan ya, 2x3 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4x1 kuadrat plus 4x2 kuadrat plus 4x3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ya. Nah, tetapi kalau persamaannya umumnya kayak gini, itu identik dengan apa? Masing-masing satu kubus yang kecil ini nilainya x1, x2, x3. Ya, maka kita pakai aturan itu. Nah, yang saya maksud tadi itu berhubungan dengan contoh soal yang tidak terlalu jauh dari pembahasan kita barusan. Nah, tapi di sini ada kalimatnya nih, ya, 4x1 sisi kubusnya 4x1, 4x2, 4x3. Perhatikan baik-baik. Tadi kan soalnya jari-jari, sekarang diketahuinya diameter. Kayak gitu ya. Maka soalnya berubah. Nah, awalnya dia x1 kuadrat plus x2 kuadrat plus x3 kuadrat. Karena dia 4x1, maka kita bagi 2. Sisanya adalah 2x1 dikuadratkan, 2x2 dikuadratkan, 2x3 dikuadratkan, dan seterusnya. Tetapi jari-jarinya sekarang berubah. Kalau awalnya persamaannya R kuadrat, karena jari-jari adalah diameter dibagi 2, maka D kuadrat per 4. Nah, ini persamaannya ya. Nah, itu kemudian diselesaikan dengan cara biasa.
sebelumnya, ya. Seperti itu. Metode Lagrange ini agak lebih spesifik ya, metode Lagrange ini. Jadi sesuatu yang berbeda, ya. Metode Lagrange multiplier atau pengali Lagrange ini, misalkan kita punya dua persoalan, misalkan persoalan dua desain variabel x1 x2 dengan fungsi objektifnya fx dan fungsi kendalanya gx sama dengan 0, ya. Pada metode substitusi, maka gx kita substitusikan ke fx, gitu ya. Nah, tetapi di metode Lagrange ini hal yang berbeda. Jadi di sini ada memberikan cara bagaimana persamaan Lagrange akhirnya terbentuk, ya. Bagaimana persamaan Lagrange akhirnya terbentuk. Nah, terus bagaimana persamaan Lagrange itu, ya kan? Apakah kondisi syarat plus syarat cukup tidak digunakan? Dipakai oleh kita. Nah, tetapi pada waktu kita punya fungsi objektif dan fungsi kendala di fungsi Lagrange, nah ini ya yang saya perlihatkan ya. Nah, jadi kita masukkan semuanya, ya. Kalau metode substitusi langsung adalah memasukkan fungsi objektif kepada fungsi kendala, tetapi di metode atau fungsi Lagrange, ya, disimbolkan dengan huruf L ya, fungsi Lagrange itu ya, huruf L, fungsi Lagrange. Jadi apa yang dilakukan? Fungsi Lagrange itu menggabungkan. Nah, kalau metode substitusi langsung dimasukkan ya. Kalau ini tuh ditambah, ya, fx ditambah lambda gx. Lambda itu apa? Lambda itu yang kita sebut sebagai operator Lagrange, ya. Kalau kalian perlu dicatat ya, operator Lagrange gx. Karena variabelnya banyak, maka fungsi Lagrange itu variabel x-nya x bar ditambah dengan operator Lagrange yaitu lambda. Jadi lambda ini masuk dalam variabel kah? Iya. Ya. Nah, sehingga kita bisa tahu ya, yang saya kasih warna kuning, L fungsi Lagrange variabelnya x bar, lambda sama dengan fungsi objektif fx bar ditambah lambda dikali gx. Nah, ini sekarang kelihatan ya, fungsi objektifnya ada, fungsi kendalanya ada di belakang, tapi ditalikan dengan Lagrange, operator Lagrange lambda. Setelah itu, prosesnya yang kita lakukan adalah sebetulnya mencari turunan pertama yang dulu kita kenal sebelumnya sebagai teorema syarat perlu. Nah, yang kita turunkan apa saja? Yang kita turunkan adalah fungsi Lagrange-nya, bukan lagi fungsi objektif, tapi fungsi Lagrange-nya. Fungsi Lagrange kita turunkan terhadap semua variabel yang dimiliki. Jadi, fungsi Lagrange kita turunkan terhadap x1, kita turunkan terhadap x2. Kalau variabelnya lebih dari itu, ya turunkan semuanya. Ya, sebagai contoh nih, kalau saya turunkan fungsi Lagrange terhadap x1, artinya fungsi objektifnya pun saya turunkan terhadap x1 dan fungsi kendalanya pun saya turunkan terhadap x1. Kemudian buat dia menjadi sama dengan 0. Kenapa? Karena fungsi objektif dan fungsi kendalanya sudah dalam satu kesatuan. Ya. Dan yang kedua adalah kalau variabelnya ada lebih dari satu, mungkin di sini adalah x2, maka fungsi objektifnya kita juga turunkan terhadap x2 dan fungsi kendalanya pun diturunkan terhadap x2. Ya, maka yang terakhir, karena di sini ada operator lambda, ya, operator Lagrange, maka del lambda per del L per del lambda. Jadi kita mencari turunan pertama dari fungsi objektif terhadap variabel Lagrange yaitu lambda. Ya. Nah, maka kita cari bersama dan juga sama dibuat sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Dibuat sama 0, nanti dicari ya. Nah, setelah itu baru kita dari kali ini kan nanti kita dapatkan banyak persamaan nih dari sini. Maka tujuan kita adalah dengan proses substitusi atau eliminasi, maka kita akan cari nilai ekstrim untuk x1-nya berapa, x2-nya berapa, x3-nya berapa, sampai x ke n kalau ada ya. Dan lambdanya kita cari nilainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai nilai ekstrim. Ya.
Itu yang kita sebut sebagai nilai ekstrim. Jadi banyak contoh ya, banyak contoh yang bisa kita ambil. Ini karena literaturnya dari buku engineering, maka banyak contoh yang dari macam-macam ya. Seperti ini nih dari batang ya. Jadi dicari. Nah, tapi sekarang saya tidak membicarakan secara lengkap, tapi saya ingin memberikan informasi saja ya. Dari persoalan tadi ya, soal yang contoh yang di atas ini, maka misalkan kita punya fungsi objektif nih, kita dapatkan ya nilainya nih sekian, dan kita punya fungsi kendala nilainya sekian, maka fungsi Lagrange itu adalah fungsi objektif ditambah lambda dikali fungsi kendala. Nah, itu sebagai salah contoh saja ya. Nanti ada pembahasan tersendiri yang akan saya berikan untuk contohnya yang lain ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan fungsi objektifnya, yaitu fungsi Lagrange, kita turunkan terhadap variabel yang ada. Oh, di situ ada variabel x, oh itu ada variabel y, oh di situ juga ada variabel lambda. Kita turunkan semua sehingga nanti kita akan dapatkan x-nya berapa, y-nya berapa, lambdanya berapa, yang kita sebut sebagai nilai ekstrim ya. Jadi x yang dapat itu kita sebut sebagai nilai ekstrim. Oke ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini saya jelaskan dulu teori-teorinya ya, supaya nanti pada waktu saya membahaskan di PowerPoint kita jadi lebih paham ya. Untuk kasus umum metode Lagrange ya, bahwa ada syarat yang kita lakukan. Nah, syaratnya sama seperti pembahasan di matriks Hessian, tetapi di sini sekarang matriksnya jadi lebih besar ya. Jadi lebih besar lagi. Karena apa? Karena fungsi Lagrange memiliki variabel yang berbeda. Kita lihat ya di sini di teorema syarat perlu. Kalaulah fungsi Lagrange berhubungan dengan fungsi objektif dengan operator Lagrange, maka ya, kalau fungsi kendalanya banyak, maka artinya operator Lagrange-nya pun akan mengikuti banyaknya fungsi kendala yang dimiliki. Itu ya, itu clue-nya di situ ya. Ya, maka di situ rumusnya adalah fungsi Lagrange sama dengan fungsi objektif ditambah apa? Sigma perkalian Lagrange dengan fungsi kendala masing-masing. Jadi kalau misalnya saya punya fungsi kendalanya ada 3 misalnya, G1, maka lambda 1 dikali G ditambah lambda 2 dikali G2 ditambah lambda 3 dikali G3 gitu ya. Itu di teorema syarat perlu. Kemudian di teorema syarat cukup ya, di teorema syarat cukup ini nih yang perlu kita kenalkan. Nanti tidak terlalu sulit sebetulnya ya, cuma memang dalam perumusan matematis kesannya rumusnya jadi besar ya. Di syarat cukup ya, mempunyai relatif minimum pada nilai ekstrimnya, sehingga ini nih yang harus kita cari nih, turunan kedua dari Lagrange terhadap semua variabelnya gitu ya, terhadap semua variabelnya. Jadi ada x ke i, x ke j gitu ya, artinya variabelnya semua variabel yang dimiliki. Nah, oke ya, ini itu saja dulu. Saya berikan bayangan saja dulu. Nanti setelah itu baru kita masuk materi kita ya. Nah, bentuknya seperti ini nih ya, bentuknya seperti ini. Nanti saya jelaskan pada pembahasannya. Nah, L11 itu artinya apa? L11 itu artinya turunan kedua fungsi Lagrange terhadap variabel X1 dan sekali lagi terhadap X1. Nah, berarti ini turunan kedua terhadap variabel X1 ya. Kalau L11 itu artinya apa? Turunan kedua, yang pertama terhadap X1, yang kedua terhadap X2 gitu ya. Maka kalian bisa pahami lah bahwa kalau L2N berarti turunan pertama terhadap LX2 dan turunan kedua terhadap XN. Nah, ini yang L ya. Jadi yang L itu di sini ada pembahasannya nih. LIJ. Jadi turunan kedua pada variabel kesekian dengan variabel kesekian. Gitu ya. Tetapi bentuknya untuk bagian diagonal ini semuanya dikurangi dengan Z ya untuk diagonal. Jadi L11 kurangi Z, L22 ini bukan L11 ya. L22 kurangi Z, L ke NN kurangi Z ya. Nah, kemudian
kalau kita pisah matriksnya ini, maka bagian bawah dengan bagian atas, yang bagian pojok kanan dan pojok bagian bawah sebelah kiri itu sebetulnya adalah transpus, diputar ya. Jadi G11, G12, kalau di sini menjadi G11, G12 ke bawah dia jadinya ya. Jadi diputar, ditranspus. Yang lainnya yang bagian bawah kanan ya, pojok kanan bawah itu 0, 0, 0 menyesuaikan. Jadi 0 itu menyesuaikan banyaknya ya. Nah, sekarang G itu apa? G itu fungsi kendala ya. Karena tadi saya katakan fungsi kendala bisa saja lebih dari satu, maka G1 di sini menyatakan urutan fungsi kendala. Jadi fungsi kendala 1 misalnya, fungsi kendala pertama maka G1. Fungsi kendala 2 maka G2. Fungsi kendala Kn maka Gn, gitu ya. Maka di bagian G ini bukan turunan kedua tapi turunan pertama ya. Turunan pertama fungsi kendala, misalnya saya katakan ya G11 ya, saya bacakan. Turunan kendala fungsi kendala yang pertama terhadap variabel X1, gitu ya. Turunan pertama fungsi kendala yang pertama terhadap variabel X2. Jadi variabel yang diturunkan itu yang ada nilai di belakangnya, yang 1, yang 2, gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ini nih 2N nih. Ini artinya apa? Turunan pertama fungsi kendala yang kedua diturunkan terhadap variabel yang ke X ke N, gitu ya, yang ke N. Variabel yang ke N. Oke ya. Yang ini tinggal diputar oleh kita. Hasil yang sini kita dapatkan, masukkan ke atas, ditranspuskan. Oke ya. Itu pembahasan yang akan kita bahas. Ya, yang akan kita bahas. Ini ada contoh nih. Contohnya, dicari ukuran silinder dengan volume maksimum. Ini sebetulnya pembahasan yang sudah kita bahas kemarin, tapi sekarang kita pakai untuk membahas Lagrange, ya, dengan Lagrange. Dicari ukuran silinder dengan volume maksimum jika luas total permukaan dari silinder yang bersangkutan adalah A. Berapa nilai A-nya? 24 V, ya, 24 V. Nah, maka ya, kalau ada tabung, maka pasti ada parameter. Apa parameternya? Entah jari-jarinya, entah tingginya. Kalau sini ketahui ya, jari-jarinya X1, tingginya X2. Nah, kalau kita bicara desain variabel, maka tinggi dengan jari-jari itulah yang kita sebut sebagai variabel yang kita gunakan, yaitu desain variabelnya. Ya. Nah, terus kalau kita berbicara dicari ukuran volume silinder dengan volume maksimum, ini ya, dengan volume maksimum jika luas total permukaan bersangkutan ada diketahui, nah maka kita harus cari apa? Kita harus cari nilai dia, ya, nilai ini nih, ya. Karena itu nanti persamaan ini akan saya bahas di mana? Akan saya bahas di pembahasan PowerPoint saya. Jadi ini kalian bisa pelajari dari sini, tapi juga nanti akan saya bahas di pembahasan jarak. Jadi metode Lagrange simbolnya L. Jadi desain variabel jamak X1, X2 sampai disebut sebagai X bar. Kemudian ada fungsi objektif Fx, ada fungsi kendala Gx, ya. Operatornya kayak gini ya. Fungsi Lagrange itu adalah Fx ditambah lambda kali Gx yang disebut sebagai operator Lagrange. Ya. Jadi Lagrange variabelnya apa? X bar dengan lambda. Ya. Fx dia F bar saja, kemudian Gx pun Gx bar saja. Ya. Nah, kalau fungsi kendalanya banyak, maka fungsi Lagrange bisa berubah menjadi Fx ditambah lambda 1 dikali Gx1 ditambah lambda 2 dikali Gx2 ditambah sampai ke lambda n Gn. Ya, karena itu persamaan normalnya menjadi lambda fungsi Lagrange, ya, X bar, lambda 1, lambda 2 sampai lambda ke n, ya, sama dengan fungsi objektif ditambah sigma perkalian lambda ke i dengan g ke i, di mana i nya adalah dari 1 sampai n, gitu ya. Nah, sekarang ini saya kasih contoh soal yang
yang mudah dulu lah, artinya yang tidak langsung ke tadi ya. Kita kasih nilai saja ya. Misalkan fx bar sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Gx bar sama dengan 2x plus 5 misalnya. Kita carilah x bar dan lambda dengan metode Lagrange. Maka kalau fungsi Lagrange adalah fungsi objektif ditambah fungsi Lagrange adalah fungsi objektif ditambah lambda dikali gx. Fungsi objektifnya adalah yang atas ya, x kuadrat ditambah 3x plus 2 ditambah lambda dikali gx. Gx-nya berapa? 2x plus 5. Kalau kita pakai teorema syarat perlu, di mana turunan pertama sama dengan 0, maka fungsi Lagrange-nya kita turunkan terhadap variabel yang ada, yaitu x dengan lambda. Maka yang pertama saya turunkan terhadap x, saya dapatkan x kuadrat menjadi 2x, 3x saya turunkan menjadi 3, dan lambda dikali 2x saya turunkan mendapatnya apa? Dapatnya 2 lambda ya. Maka persamaannya ini nih, 2x plus 3 plus 2 lambda sama dengan 0. Jadi persamaan 1 ya. Kemudian karena x-nya cuma 1, maka kita turunkan sekali lagi terhadap lambda. Maka kalau terhadap lambda, yang depan ini konstanta semua, jadi 0. Tapi yang belakang nih ya, ada lambda nih. Lambda dikali 2x min 5, maka sisanya cuma menjadi 2x min 5. Ya. Karena lambda diturunkan jadi 1, sisanya konstantanya. Maka ini semua jadi konstanta ya. Kita dapatkan 2x min 5 sama dengan 0. Ingat ya, turunan pertama sama dengan 0. Kalau 2x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5/2. Kita substitusikan di persamaan 1. Maka kita dapatkan 2 dikali 5/2 ditambah 3 ditambah 2 lambda. Dari sini kita dapatkan 5 ditambah 3. 5 ditambah 8 dipindahkan ke ruas kiri jadi negatif. Maka lambdanya mendapatkan adalah 8/2 minus ya. Maka dapatnya 4. Itu salah contoh-contoh tuh. Artinya x-nya dapat, lambdanya dapat. Karena kebetulan soalnya cuma diminta untuk mencari berapa x-nya dan berapa lambdanya. Gitu ya. Ada lagi soal lain nih. Ya, soal lain. Soalnya adalah ya, fx bar sama dengan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ditambah 2x1 x2 min 3x1 plus 10 ya. Dan kalau kita lihat sekarang nih fungsi kendalanya ada dua nih, gx1 gx2 ya. 3x1 kuadrat ditambah 2x1, x2 nya adalah x2 kuadrat ditambah 3x1. Nah, maka cari oleh kita persamaan masing-masing bila fungsi objektifnya sudah kita ketahui. Oh, L sama dengan fungsi objektif ditambah L lambda 1 dikali G1 ditambah lambda 2 dikali G2. Nah, kita pakai ya, kita cari ya. Berarti di sini kita harus cari turunan pertama terhadap X1, itu kita sebut X1L1 ya. Kalau saya cari lagi sekali terhadap X1, saya sebut sebagai L11 yang akan kita masuk di tabel matriks tadi ya. Ya. Nih. Ya, ini adalah turunan kedua terhadap variabel fungsi Lagrange terhadap X1 dan X1, atau turunan kedua fungsi Lagrange X1 dua kali. Nah, kalau saya turunkan fungsi Lagrange terhadap X2, maka saya sebut sebagai L2. Ya, L2. Kalau saya turunkan sekali lagi, ya, maka kita dapatkan L21. Ya, terhadap apa? Terhadap variabel X1. Kalau L2 saya turunkan lagi terhadap variabel X2, kita dapat L22. Nah, ini kita lihat ya perbedaannya. Kalau L21 adalah yang pertama diturunkan terhadap X2, yang kedua adalah diturunkan lagi terhadap X1. Kalau X22, L22 adalah yang pertama diturunkan terhadap X2, kemudian diturunkan lagi sekarang terhadap X2. Maka ini kita sebut sebagai turunan kedua variabel L terhadap variabel X2 dua kali. Nah, kalau L12 adalah yang pertama terhadap X1 sudah kan, kemudian sekali lagi kita turunkan terhadap X2. Gitu ya. Itu cara memahami matriksnya nanti, matriks Hessiannya yang karena berubah membesar itu. Nah, kemudian kita turunkan juga fungsi Lagrange-nya terhadap operator Lagrange, yaitu lambda 1 dan lambda 2, dan dibuat juga sama dengan 0. Maka kita sebetulnya dapat beberapa persamaan ya. Kalau yang tadi, maka
dari sini kita dapatkan pertama persamaan 1 terhadap turunan L terhadap X1, dan dari turunan pertama L terhadap X2 kita dapat turunan kedua, maka terhadap turunan terhadap lambda 1 lambda 2 pun dapat 2 persamaan baru ya. Nah, sekarang tugas kita adalah dari teorema syarat perlu itu, maka kita cari hubungannya sehingga apakah dengan cara substitusi atau eliminasi, maka X1 X2 nya kita ketahui, lambda 1 lambda 2 nya kita ketahui. Setelah itu apa yang kita lakukan? Substitusikan hasilnya nanti di matriks Hessian. Karena matriks Hessiannya sudah berubah, dan kalau kita lihat tadi ada L1 L2 ya, variabelnya ada 2 X nya, maka bentuk matriksnya cuma jadi seperti ini nih ya. L11 min Z, L12, L21, L22 min Z. Kemudian lihat yang biru dulu ya, karena yang bagian merah hitam ini nanti tinggal kita masukkan di terangkus saja, diputar ya. G11, G12, G21, G22. Ingat ya, G11 itu artinya apa? G11 itu artinya turunan pertama fungsi kendala yang pertama terhadap variabel X1. G12 adalah turunan pertama G1 terhadap variabel X2 ya. Kemudian G21 turunan pertama fungsi kendala yang kedua terhadap variabel X1. Kalau G22 adalah turunan pertama fungsi kendala yang kedua terhadap variabel X2. Nah, ini ya, kita masukkan. Setelah itu ya, kita cari J1-nya berapa, J2-nya berapa. Harus kita ingat ya, pada waktu mencarinya sama, hampir mirip seperti pembahasan sebelumnya. Jadi J1 itu baris kolom 1,1 ya. J2 itu adalah determinan dari matriks Hessian ya, dan dibuat sama dengan 0. Sehingga nanti nilai Z apakah positif atau negatif itu yang menentukan dia maksimum atau minimum, atau relatif maksimum atau relatif minimum. Oke ya, itu yang kita ya. Nah, sekarang ya, yang perlu kita ketahui ya untuk persoalan ini ya adalah bagaimana cara menentukan positif negatif, karena memungkinkan kan nilainya nanti ada J1 positif nilainya, ada juga negatif, dan nilai Z-nya juga seperti itu, bisa juga dia positif dan bisa juga dia negatif. Nah, maka clue-nya ini nih ya, clue-nya kita lihat ya. Ini clue-nya sebetulnya hampir mirip seperti yang kemarin nih ya. Kalau J1-nya positif ya, kalau J1-nya positif, Z-nya positif, maka kita katakan solusinya solusi minimum, karena kita sebut sebagai definite positif ya. Jadi pada waktu kita mengatakan Z-nya positif, maka kita katakan oh dia ada hasil gitu ya, hasilnya ada, tapi nanti hasilnya itu tergantung dari nilai J1. Kalau nilai J1 di Z-nya positif, dia dapatkan nilai positif, maka solusinya solusi minimum. Tetapi kalau di Z1 positif dapat nilainya definite negatif, maka kita katakan solusinya solusi maksimum ya. Tetapi kalau di Z-nya ini kan determinan ya, sudah determinan, nilainya negatif, maka ini kita sebut sebagai titik belok, inflection point ya. Karena apa? Karena nilai J1-nya jadi indefinite, tak terdefinisi. Oke ya. Jadi perhatikan baik-baik clue-clue atau kesimpulan yang saya jelaskan untuk kalau Z-nya dapat positif, hasilnya ada. Kemudian apakah solusi maksimum minimum itu semuanya tergantung dari apa? Semua tergantung dari hasil J1, apakah dia positif atau negatif. Kalau dia positif, solusinya minimum. Kalau dia negatif, solusi maksimum. Tetapi kalau nilai Z-nya negatif, maka hasilnya tidak ada dan merupakan titik belok.
Ya, misalnya seperti ini nih titik belok ya. Jadi kita kan dulu sudah belajar ya. Ada yang kita sebut sebagai relatif maksimum, ada yang kita sebut sebagai relatif maksimum. Jadi setiap puncak ini relatif maksimum, tapi ada yang paling maksimum yang kita sebut sebagai global maksimum. Sama dengan relatif. Di setiap titik lembah ada yang kita sebut sebagai relatif minimum, tapi nanti ada yang paling minimum yang kita sebut sebagai global minimum. Ya, setiap bagian ini yang saya kasih lingkar ini titik belok gitu. Ya. Ini sebagai salah satu contoh saja ya. Nah guys, demikian pembahasan dan penjelasan untuk metode substitusi langsung dan metode Lagrange ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya guys ya. Untuk materi yang lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kami yang lain. Terima kasih.